Kalau panjenengan perhatikan, di awal kan kita menjelaskan tentang kewajiban hati, maksiat hati, kemudian juga maksiat mata, maksiat telinga, maksiat mulut, maksiat tangan, maksiat kaki, maksiat kemaluan, maksiat badan. Nah, ini ditutup dengan masalah taubat. Taubat ini hukumnya adalah wajib. Wajib seketika dari dosa kecil maupun dosa besar. Pembahasannya adalah kalau orang sudah bernazar maka wajib untuk dipenuhi. Kalau tidak memenuhi, meninggalkan memenuhi nazar, maka dia terjatuh kepada maksiat badan. Nah, berikutnya adalah tentang menyambung puasa. Bagaimana ini hukumnya? Apakah boleh? Tidak boleh. Menyambung puasa yang saya maksudkan di sini adalah orang puasa misalnya 2 hari berturut-turut tanpa ada jeda buka puasa sama sekali. Jadi misalnya tadi siang puasa, setelah fajar, subuh itu puasa, sudah nggak makan, maghrib masih nggak makan, terus. Nah, ini nggak boleh hukumnya. 2 hari, 3 hari, 5 hari nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ini kan kayak mogok makan, nggak boleh. Jadi kalau puasa ya harus berbuka. Ini namanya wisol fisau, nggak boleh. Jadi orang berpuasa 2 hari atau lebih tanpa berbuka sama sekali, tanpa makan makanan sama sekali, tanpa mengkonsumsi minuman sama sekali dan disengaja. Nah, ini hukumnya tidak boleh. Jadi di waktu malam dia tetap nggak makan, nggak minum sampai 2 hari, 3 hari, 4 hari. Ini hukumnya tidak boleh. Kadang beberapa orang itu kan untuk syarat keilmuannya, kemudian puasa model seperti ini tidak boleh, hukumnya haram. Tidak boleh. Ini adalah kekhususan hanya bagi baginda Rasulullah SAW. Suatu ketika ada orang yang berpuasa model seperti ini, kemudian ditegur oleh Rasulullah, tidak diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Lah orang ini bertanya, Rasul, Anda kan mengerjakan itu juga? Karena memang Rasul mengerjakan itu. Lah kalau Rasul ini beda, Rasul ini ada kekhususan bagi beliau. Misalnya, jadi ada beberapa hukum yang itu khusus hanya bagi baginda Rasulullah saja, tidak boleh bagi umatnya. Misalnya dalam masalah poligami, kalau kita kan maksimalnya kan 4, Rasul boleh lebih. Dalam masalah junub, kalau junub ya, itu tidak boleh orang itu berdiam diri di masjid. Tapi kalau Rasulullah boleh. Dalam masalah ini wisol fisaum, Rasul boleh berpuasa 2 hari berturut-turut tanpa berbuka puasa. Tapi kalau umatnya tidak boleh. Itu kekhususan bagi Rasulullah SAW. Kemudian yang berikutnya termasuk maksiat badan adalah mengambil majelis orang lain. Pokoknya tidak boleh. Jadi misalnya kalau di masjid begitu ya, orang sudah duduk, kemudian sudah ya naruh sajadah atau semacamnya di situ, kemudian ditinggal sejenak ke kamar mandi, balik sajadahnya kok disingkirkan. Lah ini tidak boleh. Namanya mengambil majelis orang lain. Jadi semacam ini hukumnya adalah termasuk maksiat badan. Nah, dengan demikian kita sudah menyelesaikan maksiat badan dan akan saya tutup dengan permasalahan taubat. Jadi kalau panjenengan perhatikan, di awal kan kita menjelaskan tentang kewajiban hati, maksiat hati, kemudian juga maksiat mata, maksiat telinga, maksiat mulut, maksiat tangan, maksiat kaki, maksiat kemaluan, maksiat badan. Nah, ini ditutup dengan masalah taubat. Taubat ini hukumnya adalah wajib. Wajib seketika dari dosa kecil maupun dosa besar. Dosa itu ada ukurannya. Iya, ada ukurannya. Ada yang besar, ada yang kecil. Ketika disebutkan ini dosa besar, ini dosa kecil, bukan maksudnya oh kecil kita kerjakan saja, bukan. Tetapi pembagiannya memang seperti itu. Ini menjelaskan hukum. Dan ada ketentuannya, ya karena kan kita manusia biasa, kita bukan nabi, bukan malaikat, ya, bukan orang-orang yang derajatnya sampai kepada derajat yang tinggi bersih gitu kan, enggak. Jadi ya biasanya orang ini ya terjatuh kepada dosa kecil itu. Makanya di sini dosa kecil maupun dosa besar itu tetap wajib bertaubat. Dan memang ada pembagiannya, dosa kecil, dosa besar. Dosa-dosa kecil ini terhapuskan karena kemurahan Allah Subhanahu wa taala, terhapuskan dengan seseorang berwudu misalnya, melakukan amalan-amalan tertentu. Itu
Dosa-dosa kecil itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan dosa besar. Kalau dosa besar enggak. Walaupun memang ada juga amalan yang menghapuskan dosa besar. Seperti apa haji dan umroh? Man hajja wa lam yarfuth wa lam yafsuq kharaja min dzunubihi kayawma waladatu ummuh. Jadi orang yang berhaji ya, tidak melakukan perbuatan yang fasik, tidak melakukan hubungan badan dan seterusnya, ya memenuhilah kriteria atau meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan, maka dia akan keluar dari dosanya seperti dia dilahirkan oleh ibunya. Kayauma waladathu ummuh. Man hajja walam yarfus walam yafsuk kharaja min dzunubihi kayauma waladathu ummuh. Jadi orang kalau berhaji dia tidak melakukan hal-hal yang diharamkan ya. Kemudian juga tidak melakukan hubungan badan karena pada saat haji tidak boleh walaupun dengan istrinya sendiri. Maka dia ini hajinya ini akan menjadikan dia bersih dari dosa-dosanya. Seperti pada saat ibunya melahirkannya, bayi ketika lahir itu kan nggak ada dosanya. Lah ini pengecualian, itu keistimewaan haji saja. Yang lainnya enggak. Seperti itu. Lah, jadi dosa ini harus segera bertaubat seketika, tidak boleh ditunda. Nah, taubat ini apa yang dimaksud? Taubat ini ada beberapa komponen. Yang pertama adalah harus menyesal. Kalau orang bertaubat berarti harus menyesal. Menyesalnya adalah karena dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan karena aibnya ketahuan, bukan karena hartanya habis, bukan, tetapi karena dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah harus melepas perbuatan maksiat yang dia kerjakan. Jadi jangan ngakunya bertaubat tapi misalnya orang bertaubat dari minum khamar, masih minum khamar. Lah belum bertaubat itu. Orang bertaubat dari misalnya makan yang diharamkan, mulutnya masih makan. Ya enggak sah taubatnya itu. Ya. Kemudian komponen yang ketiga, tadi yang kedua, yang ketiga adalah bertekad bulat tidak kembali kepada dosa tersebut. Ya. Jadi itu 3 komponen bertaubat. Taubat yang pertama adalah menyesal karena bermaksiat kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah melepaskan perkara yang menjatuhkan dia kepada perbuatan maksiat. Yang ketiga adalah jadi teguh, bertekad bulat tidak akan kembali kepada perbuatan dosa tersebut. Gitu. Nah, dosa ini kan macam-macam. Dosa ini ada kalanya mengerjakan, ada kalanya meninggalkan. Mengerjakan ya berarti mengerjakan yang haram, minum khamar, berzina, mencuri, makan harta riba, ini menggunjing. Ada yang meninggalkan sholat wajib, meninggalkan puasa wajib, meninggalkan kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya yang belum balik dan juga istrinya. Ya, ini namanya perbuatan maksiat. Jadi kalau perbuatan dosanya ini adalah meninggalkan perbuatan wajib, sholat, puasa, ya harus diqadha. Orang misalnya tidak sholat bertahun-tahun, sekarang belajar, alhamdulillah bertaubat, itu harus diqadha itu. Kalau seandainya perbuatan dosanya ini berkaitan dengan hak adami, jadi berkaitan dengan sesama manusia, ngambil barangnya orang, merusakkan hartanya orang, dan seterusnya, maka di sini harus diganti atau minta kerelaan orang tersebut. Itu caranya bertaubat. Jadi itu ketentuan bertaubat. Apakah harus membaca istighfar? Tidak. Tidak disyaratkan membaca istighfar secara lisan untuk keabsahan taubat. Jadi membaca istighfar itu tidak syarat. Tetapi kalau mau membaca ya monggo silahkan. Tapi tidak syarat. Jadi orang bertaubat itu tidak hanya sekedar membaca astagfirullah, tidak. Tapi tadi itu tidak disyaratkan bahkan untuk keabsahan taubat. Tetapi kalau membaca ya malah lebih bagus. Seperti itu. Jadi ini adalah ketentuan taubat. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan dengan ditutupnya pembahasan kita tentang masalah taubat ini, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, konsisten, bersih sampai menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan husnul khotimah. Ya. Monggo mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Lutfi.